Oke, kita bahas sesuatu yang terlewatkan tapi sangat penting sebenarnya. Realitas pikiran. Ini sesuatu yang sangat penting malah saya lupakan. Jadi kenyataan itu mengikuti realitas pikiran kita. Ini penting ini materi terakhir ini penting. Pikiran kita ya. Jadi kenyataan itu mengikuti realitas pikiran kita. Jadi di pikiran itu harus harus ada dulu. Cetakannya itu di pikiran itu. Makanya realitas itu sebenarnya adalah subjektif sebenarnya. Realita itu kan sebenarnya kan kenyataan. Kan. Kenyataan itu harusnya kan objektif, tapi enggak sebenarnya realitas itu subjektif. Realita pikiran kita sekarang itu sempit. Jadi orang yang percaya dirinya sakit lah itu realita pikirannya sakit tuh. Orang yang percaya dia kaya, realita pikirannya kaya. Saya bisa atau enggak itu tergantung realitas pikiran semua. Jadi harus harus dirubah itu yang di dalam. Jadi kenyataan di luar itu hanya efek sebenarnya. Kenyataan di luar itu hanya efek, termasuk termasuk istri baperan dan sebagainya itu hanya efek. Efek apa? Efek ada yang di dalam. Efek termasuk realitas kita yang ada di dalam diri kita. Nanti nanti kita sampai ke sana. Pelajaran saya itu sebenarnya video saya itu sebenarnya harus Anda kuasai benar-benar. Saya sendiri aja kadang kadang begini, kadang heran, loh, saya bisa ngomong seperti itu ya. Ternyata pada saat saya apa ya, saya membuat video itu kayak itu tadi kesurupan yang namanya kesadaran murni itu. Kayak menerima wahyu lah itu. Jadi Jadi kita itu salah merubah kalau kita mau merubah istri kita itu salah itu. Yang harus dirubah adalah ini realitas pikiran kita sendiri terhadap istri kita itu loh. Jadi sebenarnya itu hanya untuk kebaikan kok. Jadi realitas pikiran ini harus dirubah agar kenyataan di luar ini berubah. Jadi itu mewujudkan impian. Apa realitas pikiranmu itu? Dia adalah program. Jadi dia itu program. Program dia. Dia itu program ya, program. Dia itu adalah program pikiran yang kita percayai dan kita rasakan yang merupakan bagian dari diri kita. Jadi realitas pikiran itu sebuah program pikiran yang kita percayai dan merupakan bagian dari diri kita. Misalkan kursi. Kursi ini kan bukan realita kita. Kita kan nggak bisa merasakan kursi. Coba kalau tanganmu kamu jiwit begitu. Itu kan kamu bisa merasakannya. Ya itu loh. Itu termasuk realita pikiran kita. Ya bagaimana misalkan kita mau mewujudkan mobil misalkan. Itu kan bukan realitas kita. Misalkan kita belum punya mobil gitu. Nah caranya adalah kita menjadikan dia sebagai realitas kita. Kita menjadikan mobil itu tadi menjadi realitas kita di dalam pikiran. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah masukkan di dalam diri kita. Jadi kita harus merasakan mobil itu bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita, bagian dari pembicaraan kita, bagian dari hidup kita. Artinya kita harus terhubung. Melekat itu nggak apa-apa. Jadi jangan jangan ini ya, jangan salah paham ya. Jangan melekat ya enggak lah. Kita masih hidup. Melekat terkoneksi, terasosiasi terkait dengan diri kita. Bicarakan mobil, carilah SIM, belajar nyetir, nanti Anda akan punya mobil. Intinya adalah terhubung, melekat, terkoneksi, terasosiasi, terkait dengan mobil. Kalau istri ya sama, caranya nanti sama. Bicara mobil, belajar nyetir, punya mobil. Itu artinya adalah mobil tadi adalah di luar diri kita, di luar realitas kita, makanya kita nggak punya mobil. Ini penting ya, ini penting. Ini dasar, ini penting, ini sangat penting. Tapi kemarin kelewatan. Jadi kita tarik, ya inilah yang disebut hukum tarik menarik itu ini. Kita tarik mobil itu menjadi bagian dari diri kita. Lah, memperluas pikiran.
Misalkan kita nggak punya bisnis. Cara memperluas pikirannya ya kita harus mengisi pikiran itu dengan bisnis. Mengisi pikiran itu dengan bisnis. Enak mana punya bisnis atau nggak punya, kan gitu. Kita isi terus-menerus pikiran kita dengan bisnis. Baca buku, nonton TV, ikut pelatihan saya. Itu sebenarnya untuk memperluas pikiran kita tentang bisnis. Fokus, cari wawasan terus-menerus, ikut pelatihan, perluas ego. Lah ego kita ini harus diperluas. Ego kita itu harus diperluas seluas kosmos sebenarnya. Agar kita tidak baperan gitu loh. Identitas kita itu tidak hanya tubuh ini. Kalau kita mau sukses, identitas kita itu harus diperluas sampai menuju kosmos kalau perlu. Menuju alam semesta itu kan banyak tak terhingga ya. Maksudnya luasnya kan tak terhingga. Kalau kalau ego kita itu kecil, kita mudah baperan, kita mudah marah, kita mudah tersinggung. Kalau dikatakan orang sedikit kita tersinggung. Ini juga akan memperluas realitas pikiran. Nah, realitas pikiran inilah akan menjadi kenyataan. Diperluas sampai ke banyak orang. Jadi kalau mau bisnis ya egonya diperluas. Pikirkan manfaat terhadap orang lain. Kita bisa rekrut karyawan itu bermanfaat pada orang lain. Lah, kan kita bisa lama-lama nanti pikiran kita berubah tentang bisnis. Yang dulu misalkan pikiran kita itu takut berbisnis karena nanti takut rugi dan sebagainya. Kalau kita berubah dengan gini, memperluas realitas pikiran, bisnis itu lama-lama menjadi bagian dari diri kita. Jadi manfaatnya apa, alasannya nyata, memiliki pembeda yang drastis ini kalau punya ini ya, kalau punya brand atau kalau punya produk. Jadi Anda harus memikirkan manfaat produk ini itu apa. Alasan orang membeli itu apa? Ada nggak pembeda yang dramatis atau pembeda yang luar biasa itu? Kalau Anda parfum ya parfum bedanya dengan parfum orang lain itu apa gitu. Kita harus membangun produk sendiri apa jadi reseller dulu. Misalnya ya jadi reseller dulu, kita belajar dulu. Terus menerus kita pada saat kita belajar bisnis dan melakukan bisnis itu kita memperluas realitas pikiran dan kita menerima bisnis itu bagian dari diri saya. Nah, itu membangun brand sendirilah. Besok kalau sudah ini membangun brand lah. Ini belajarnya pelan-pelan. Jadi Anda belajar itu juga memperluas realitas pikiran Anda. Anda belajarnya pelan-pelan, pelan-pelan, dimasukkan ke dalam realitas kita itu loh. Istri juga sama, masukkanlah dalam realitas Anda. Gitu. Ya sama nanti sama. Anda pahami ini dulu. Merubah dunia lah ini. Tidak usah kita merubah siapa-siapa itu. Yang hanya perlu dirubah adalah diri kita sendiri. Orang lain nanti akan mengikuti kita. Kalau ada hasilnya, lah ini loh. Orang lain itu akan mengikuti kita kalau ada hasilnya. Istri saya juga sama dengan istri saya juga sama kok. Jadi kita saja jangan marah. Anda itu sendirian. Betul, Anda itu sendirian. Makanya kita membuat komunitas. Kita kan membuat komunitas itu. Di grup itu kita membuat komunitas. Kita saling menguatkan. Ada Pak Wondo, Pak Karsum, saya, Pak Eri, Mbak Ratna, macam-macam, Bu Nur, Mbak Iva dan sebagainya. Kan aneh-aneh, kan lucu-lucu itu nggak masalah. Jadi di komunitas itulah kita malah lebih akrab, melebihi kita dengan istri kita karena istri kita itu sebenarnya adalah memiliki realitas pikiran yang sempit. Nah, itu loh. Makanya dia seperti itu. Makanya kita harus memahami bahwa kita tidak perlu merubah dunia. Yang kita rubah adalah diri kita sendiri. Jadi itu dulu ya.